kita dengarkan bersama sharing yang luar biasa juga dari Pak Daru ya. Beliau juga kenal dengan Pak Iwan Pidana ini Bapak Ibu ya. Jadi saya tadi dapat bocoran sedikit dari Pak Iwan Pidana ini. Beliau adalah seorang Master Franchiser of Digital Technology Company sama dengan kami Bapak Ibu ya. Dan beliau juga adalah menurut saya pakar perbankan Bapak Ibu ya. Jadi kita memang tepat sekali untuk mendengarkan sharing beliau tentang kaitannya perbankan, kemudian bagaimana modal, kemudian bagaimana uang itu mengalir akhir-akhir ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti ada kaitannya lagi dengan sistem jaringan Bapak Ibu ya. Jadi ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya akan membuka kameranya Pak Iwan ya. Mohon izin Pak Iwan untuk saya buka kameranya ya. Tenang, Karim. Iya, selamat malam Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Bu Erna dan teman-teman yang semua hadir di webinar malam ini. Luar biasa. Terima kasih Bu, sudah diundang, kehormatan bisa mendengarkan sharing dari Pak Ugeng, dari Pak Daru, sama dari Bu Erna. Iya, Pak Iwan, ini suatu kehormatan bagi tim Sutos Pak Iwan ya, dan bagi Bapak Ibu yang hadir pada presentasi spesial online malam ini Pak Iwan ya, di mana Pak Iwan bisa sharing ya tentang pengalaman Pak Iwan, tentang konsep Pak Iwan ya, bagaimana Pak Iwan juga bisa mengembangkan tim Jombang, itu kan sentranya pesantren itu Pak. Luar biasa sekali. Sementara Pak Iwan juga sebagai seorang pakar perbankan dan praktisi perbankan itu sendiri Pak Iwan ya. Nah, untuk awal Pak Iwan boleh memperkenalkan diri. Ya, saya tahu nama Pak Iwan ini Iwan Pirdana ya. Kemudian berapa orang putranya Pak Iwan? Dua, Bu. Dua. Sudah kuliah? Iya. Sudah kuliah, Bu. Sudah kuliah. Wah, ini awet mem ini Pak ya. Sudah kuliah. Alhamdulillah, Bu. Berkat kumpul sama Ibu juga. Puji syukur kepada Tuhan Pak Iwan. Iya, kita ternyata bisnis silaturahmi ini yang membuat kita semakin awet muda ya Pak ya. Betul Bu, betul. Banyak keluarga, banyak teman, terus ternyata dengan banyak keluarga ada set income juga buat kita gitu. Ternyata luar biasa di sini Bu, komunitas kita. Iya. Nah, Pak Iwan ini masih aktif di BRI ya Pak ya? Iya Bu, saya sudah 23 tahun di BRI, mungkin sama kayak Bu Erna, kita ketemu 6 presiden Bu, sudah Bu. Saya 42 tahun Pak. Lah ya enggak, paling enggak kan ketemu 6 presiden. Ya, 6 presidennya. Iya, iya. Pak Harto Bu, sampai Pak Jokowi Bu. Iya. Nah, iya, Pak Iwan, join Top Fusion itu kenapa Pak? Dan tahun berapa waktu itu Pak? Oke, ini Bu, sebetulnya saya itu join di akhir 2017. Kenapa saya join? Sebetulnya yang itu nasabah saya Bu. Jadi saya mungkin sama apa yang disampaikan Pak Daru, bahwa saya sebagai pekerja itu nanti kontraknya akan berakhir ketika nanti kita pensiun Bapak. Kebetulan kalau yang namanya BUMN beda ya dengan PNS. Mungkin BUMN ketika aktif itu kita banyak lengah, mungkin banyak bonus, tunjangan macam-macam ya, dengan kesehatan, perumahan atau angkutan. Sementara nanti kalau kita pensiun segalanya habis Bu. Istilahnya gaji pun akan turun menjadi 25%, berkurang istilahnya 75%, dan itu luar biasa. Faktor pengalinya nggak sebanyak aktif gitu. Kalau aktif mungkin bisa sampai 24 atau berapa. Sementara kalau pensiun sudah 25%, hanya kali 12 atau 13 kali. Tentunya tragis ya kalau kita nggak prepare hari ini. Mungkin kalau kita ngomong nyaman istilahnya, tapi nyaman itu menjebak. Kalau kita mending hari ini saya meluangkan waktu 1-2 jam untuk mempersiapkan pensiun saya ketika, walaupun secara hitung-hitungan masih 8 tahun lagi. Istilahnya pensiunan akan lebih baik kalau perencanaannya lebih matang. Kebetulan yang mengenalkan bisnis ini nasabah Bu. Jadi nasabah itu saya kasih kredit 30 miliar tuh. Tentunya kalau 30 miliar itu kan bukan uang kecil ya. Jadi performa perusahaan beliau itu tentunya
mempunyai omset juga kelihatan, mungkin bisa 5 sampai 10 ya. Istilahnya tentu dia di zona nyaman. Tiba-tiba setelah lama nggak ketemu dia nelpon saya, Bu. Pak Iwan, saya sudah nggak di pabrik A, kemudian industri, Bu, di Surabaya. Saya sedang mengerjakan bisnis. Saya kaget dulu. Istilahnya, kenapa Bapak nggak mengerjakan bisnis ini? Nggak mengerjakan bisnis konvensional lagi? Ini Pak Iwan, saya kalau mengerjakan bisnis konvensional, istilahnya semakin membesarkan perusahaan konvensional, saya akan injek modal semakin besar juga. Istilahnya kalau hari ini saya butuh omset 1 miliar dengan laba 100, istilahnya mengejar laba 100 harus mengejar omset 1 miliar. Kalau mengejar laba 200 harus omset 2 miliar. Tentunya untuk menuju 2 miliar harus tambahan modal. Demikian juga dia cerita, istri saya itu tiap mau akad kredit mesti nangis. Kenapa? Ujung-ujungnya nambah utang. Mungkin di depan mata orang enak ya, istilahnya uang omset tinggi, mungkin miliaran. Tapi satu hal, pengusaha itu uangnya hanya di atas kertas, Bu Erna Karim, karena bentuknya hanya tagihan dan stok. Nggak ada cash flow seperti kita. Bayangin, di kita itu yang kita dapat, yang disampaikan Pak Hugeng itu pure, murni, bersih untuk kita. Nah, saya kemudian tertarik, Bu Erna. Saya menjelaskan, saya langsung bilang, saya langsung join Pak Budi. Saya join 3, kebetulan istilahnya anak dan istri saya joinkan. Tujuannya balik lagi untuk prepare masa pensiun. Kenapa saya nggak memilih usaha konvensional? Itu mungkin salah satu alasannya tadi, karena kalau usaha konvensional semakin membesarkan ya butuh modal besar. Di sini hanya kecil, Bapak Ibu. Jadi apalagi di kondisi pandemi ini, Bu Erna ya. Jadi di kondisi pandemi ini sektor usaha itu banyak yang drop, Bu Erna. Apalagi saya perbankan, nasabah datang ke kantor itu ujung-ujungnya ngeluh sakit ya, ngeluh sakit untuk direstrukturisasi, diobati, bunganya diturunkan. Itu hampir 70%, 50%. Intinya kalau kita membuka usaha baru zaman sekarang ini menakutkan. Mungkin saya bertanya ke Bu Erna, kalau Bu Erna punya uang 10 miliar, berani nggak join bisnis dengan saya 1 miliar dalam kondisi sekarang ini? Padahal Ibu punya 10 miliar. Saya sudah punya ide. Nggak bakalan berani, Bu ya? Iya. Kenapa? Ditahan uangnya, Pak. Iya, Bu. Kenapa? Idenya lagi dimunculkan di kondisi pandemi yang tidak menentu, Bu Erna. Nah ini loh, ide dari Tokusen bahwa ini hanya 35 juta. Idenya sudah teruji loh, bukan ide hanya sebatas ide, tapi idenya sudah teruji. Nah, istilahnya kalau sudah teruji kan melalui fase-fase macam-macam, Bu Erna. Krisis, lagi dunia lagi perekonomian baik, lagi nyungsep juga mengalami. Intinya hari ini bayangin, di tengah pandemi bonus kita tetap dibayar. Saya pun hari ini juga ketika sharing juga fair. Hari ini sektor usaha lain ada yang tumbuh, ada beberapa, tapi nggak banyak, jauh yang nyungsep. Mungkin saya cerita kok, hari ini sektor usaha yang aman adalah franchise, Bu Erna. Kenapa? Idenya sudah jalan. Mungkin Bapak Ibu yang ada di online, maaf Bu Erna ya, saya sebut merek ya. Kalau hari ini Anda punya uang 10 sampai 15 miliar, silakan buka McDonald. Kenapa? McDonald itu sudah siap dengan kondisi pandemi. Ada drive-thru, ada pemesanan online, ada delivery, macam-macam, tanpa harus makan di tempat. Itu salah satu. Kalau Anda punya uang 1 sampai 2 miliar, monggo buka Indomaret. Indomaret di tengah pandemi, omsetnya naik 7%. Fair, Bu Erna ya. Bukan kita ngagung-ngagungkan perusahaan kita. Satu hal, pertanyaan. Tapi kalau Anda dengan 1 miliar dapat 30 juta, kalau Anda ingin 60 juta, berarti Anda harus buka 2 Indomaret.